Mencekam Israel janji gencatan senjata, namun beberapa saat kemudian menggempur Palestina lagi. Jadi roket dari Gaza kembali hantam Israel untuk membalasnya hanya beberapa menit setelah gencatan senjata diumumkan. Baru beberapa menit gencatan senjata diumumkan, roket-roket bertebangan dari jalur Gaza membalas kembali perlakuan keji Israel. Yerusalem Post mengatakan roket ditembakkan ke Israel Selatan hanya 8 menit setelah gencatan senjata. Pemberitaan itu mengatakan gerilyawan PIJ menembakkan rentetan roket ke Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel. Layanan pers pasukan pertahanan Israel mengatakan sirene serangan udara berbunyi di distrik-distrik berdekatan dengan jalur Gaza tak lama setelah gencatan senjata dimulai. Pada jam 23.25 adalah serangan terakhir pasukan pertahanan Israel sebelum gencatan senjata yang berlaku pada pukul 23.30, kata layanan pers. Lalu hanya 8 menit setelah gencatan senjata diumumkan, Palestina kembali menyerang untuk membalas serangan terakhir Israel pada Palestina. Sementara itu, Mesir telah menyerukan pihak Palestina Israel untuk melakukan gencatan senjata. Para pejabat intelijen mengatakan gencatan senjata mulai pada Minggu tengah malam, waktu setempat untuk mengakhiri konflik baru yang dipicu pada hari Jumat itu. Namun, hal itu masih terus berlanjut hingga saat ini. Kedua kubu saling serang. Palestina terus mempertahankan tanahnya dari Zionis. Di sisi lain, Mesir telah mengintensifkan kontak dengan kedua belah pihak di daerah kantong itu untuk menahan eskalasi saat ini, kata seorang sumber resmi menjelaskan. Namun apa daya, Palestina terus membalas apa yang harus dilakukan Palestina terhadap Israel yang sudah semena-mena dan melakukan aksi sangat tidak berperi kemanusiaan pada Palestina yang dilakukan Israel di Masjidil Aqsa. Ya Allah, tidak henti-hentinya Israel menyerang sipil Palestina. Jihad Islam Palestina sesumbar akan segera mengebom pusat Israel yang kejam. Kelompok Jihad Islam Palestina atau PIJ sesumbar akan mengebom pusat negara Israel dengan senjata tercanggih. Militer Israel bersiap untuk serangan di dekat perbatasan dengan Gaza. Tetapi daerah lain mungkin juga berisiko. Ancaman dilontarkan setelah pasukan Zionis menangkap komandan senior kelompok tersebut. Ancaman disampaikan oleh Khalid Al-Bats, Kepala Politbiro Jihad Islam Palestina di jalur Gaza. Dia mengatakan kepada The Media Line bahwa Israel tengah berada di bawah ancaman organisasinya. Kami memiliki hak untuk mengebom Israel dengan senjata kami yang paling canggih dan membuat penjajah membayar harga yang mahal, katanya. Kami tidak akan puas menyerang di sekitar Gaza, tetapi kami akan mengebom pusat yang disebut negara Israel, kata Bats yang dilansir The Jerusalem Post. Bats menjelaskan bahwa Jihad Islam Palestina bermaksud untuk membalas penangkapan komandan tepi baratnya Bassam al-Sadi pada Senin malam. Jihad Islam Palestina tidak bisa duduk diam dan menyaksikan kejahatan Israel dan juga pertumpahan darah Palestina di tepi barat dan juga di jalur Gaza, katanya. Bats juga membantah bahwa Hamas sedang berusaha untuk mencegah Jihad Islam Palestina menyerang Israel, menyatakan bahwa kontak antara organisasi sedang berlangsung baik-baik saja. Tidak ada yang mencoba menghentikan kami menggunakan hak kami untuk menghentikan kejahatan Zionis Israel, katanya. Tujuan kami adalah membuat pasukan pendudukan membayar kejahatannya dan untuk membuktikan bahwa Jihad Islam akan mencoba menjaga komitmennya untuk melindungi rakyat Palestina dan perlawanan dimanapun imbuh dia. Kabinet Keamanan Israel telah bertemu Rabu untuk pengarahan oleh Kepala Keamanan Shin Bet, Kepala Staf dan juga Kepala Korps Intelijen tentang ketegangan di daerah sekitar jalur Gaza. Para menteri diberi pengarahan tentang status dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi penduduk di dalam daerah tersebut.
Jalan ditutup dan terminal bus dijaga ketat di daerah sekitar jalur Gaza karena pasukan keamanan Israel memperkirakan serangan datang dari Jihad Islam Palestina. Pejabat keamanan di Israel mengklaim bahwa baik angkatan bersenjata maupun warga sipil berada dalam bahaya karena Jihad Islam Palestina mungkin mencoba untuk membalas dendam atas penangkapan Bassam al-Shad pada malam ini. Video penangkapan yang menunjukkan al-Shad diseret ke tanah dan digigit anjing pasukan Israel menjadi viral di media sosial. Video itu menyebabkan kemarahan di antara pendukung kelompok di Gaza. Dalam langkah yang tidak biasa, pasukan keamanan Israel menerbitkan foto al-Shad setelah penangkapan, berusaha membuktikan bahwa dia masih hidup dan dalam amarah kemarahan. Baru beberapa menit gencatan senjata diumumkan, roket-roket bertebangan dari jalur Gaza membalas kembali perlakuan keji Israel. Yerusalem Post mengatakan roket ditembakkan ke Israel Selatan hanya 8 menit setelah gencatan senjata. Pemberitaan itu mengatakan gerilyawan PIJ menembakkan rentetan roket ke Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel. Layanan pers pasukan pertahanan Israel mengatakan sirene serangan udara berbunyi di distrik-distrik berdekatan dengan jalur Gaza tak lama setelah gencatan senjata dimulai. Pada jam 23.25 adalah serangan terakhir pasukan pertahanan Israel sebelum gencatan senjata yang berlaku pada pukul 23.30, kata layanan pers. Lalu hanya 8 menit setelah gencatan senjata diumumkan, Palestina kembali menyerang untuk membalas serangan terakhir Israel pada Palestina. Sementara itu, Mesir telah menyerukan pihak Palestina Israel untuk melakukan gencatan senjata. Para pejabat intelijen mengatakan gencatan senjata mulai pada Minggu tengah malam, waktu setempat untuk mengakhiri konflik baru yang dipicu pada hari Jumat itu. Namun, hal itu masih terus berlanjut hingga saat ini, kedua kubu saling serang. Palestina terus mempertahankan tanahnya dari Zionis. Di sisi lain, Mesir telah mengintensifkan kontak dengan kedua belah pihak di daerah kantong itu untuk menahan eskalasi saat ini, kata seorang sumber resmi menjelaskan. Namun apa daya, Palestina terus membalas apa yang harus dilakukan Palestina terhadap Israel yang sudah semena-mena dan melakukan aksi sangat tidak berperi kemanusiaan pada Palestina yang dilakukan Israel di Masjidil Aqsa.